Kalau pas lagi nugas nggak ada yang nemenin orang tua ya gimana rasanya. Cuman ya gue belajar dari situ kalau lu nggak bisa hidup di antara orang tua terus, harus sendiri. Gue sebenarnya kangen banget sama rendang buatan emak gue, sumpah. Saat ini, tidak sedikit mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan merantau. Masalahnya, menjalankan peran sebagai mahasiswa rantau tidak semudah yang dibayangkan. Menurut salah satu studi, mahasiswa rantau memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah. Hal tersebut disebabkan oleh culture shock dan homesick. Nah, di sini kami berbincang bersama beberapa mahasiswa rantau mengenai pengorbanan yang sudah mereka lakukan untuk mencapai impiannya. Kalau kau lihat misalnya yang di sana itu, universitasnya nggak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus. Bukan berarti kayak nggak ada yang bagus, tapi kalau standar yang tinggi itu nggak ini. Dan biasanya itu uni yang bisa yang bagus itu berkualitas ada di Jawa. Itu biasanya kata-kata kami di sana. Ya awalnya gue memilih jadi anak rantau untuk keluar dari zona nyaman gue, yang pertama. Yang kedua gue pengen keluar dari Bekasi. Yang ketiga gue pengen nyobain ada di kota orang. Yang aku harapin jadi anak rantau pastinya bisa hidup mandiri sih, dan aku ngerasa ya sedikit banyak aku sudah bisa hidup mandiri. Dulu pengen dapat banyak teman baru sih, sama kayak banyak kemajuan yang nggak ada di daerahku tuh ada di daerah rantauanku. Kalau perasaan jauh dari rumah ya pasti semua anak rantau tuh kayak ada lah rasa kangen sama rumah kan, apalagi gue sebenarnya kangen banget sama rendang buatan emak gue, sumpah. Mungkin beberapa cerita uniknya makanan-makanan sini tuh yang aneh-aneh gitu, kayak nasi gorengnya merah lah, kagak ada rasanya, terus baksonya pakai lontong, gitu-gitu udah aneh dah sini makanannya. Ngaruh para napolana mon orang Madura Arya kenal oleh banyak orang. Tetina mon bada di Maboy tempat seru pasti tahu orang Madura Polana, orang Madura sering arantau. Sejauh yang aku rasain sih sebenarnya emang kerasa sih ada stigma tertentu ya dari orang Banyuwangi, bahwa orang-orang di luar Banyuwangi itu menganggap kita itu orang yang bisa sihir gitu ya, padahal sebenarnya enggak juga. Pastinya sulit ya. Sulit. Sulitnya itu lebih ke bahasanya sih ya. Itu soalnya kan ada kadang ketemu orang yang benar-benar kalau ngomong tuh full pakai bahasa Jawa kan. Karena saya ini kayak orang yang terasingkan lah katanya. Bukan terasingkan sih, lebih kayak berbeda dari yang lain, berbeda dari lokal. Jadi nggak tahu leluconnya apa. Ketika saya buat lelucon nggak ada yang ketawa gitu. Itu kan kayak sakit gitu. Misal ada 5 orang nih, gua doang yang Jakarta, ini 4 orang pada ngobrol nih. Gua nggak ngerti nih orang pada ngobrol apa, dan ya gua nggak bisa masuk ke dalam obrolan mereka juga gitu. Kalau gue ya banyakin teman yang pastinya dari berbagai daerah. Kau tuh bisa kanca, nyare kanca, terus kau tuh bisa ngatur peseh, tetina oleh bisa cokop dalam sabulan roa, peseh bulanan roa cokop. Jangan takut untuk merantau. Tak usah minder polana minoritas. Dan gelisah, jangan terlalu galau. Lo jangan kemakan gengsi dah. Sebenarnya ngerantau juga nggak semenakutkan itu sih. Coba dulu ngerantau, nggak sesulit yang kalian bayangkan, seru kok.